di hukum itu namanya jurisprudensi ya, yaitu keyakinan hakim. Nanti hakim bisa melihat tentang putusan yang sudah ada sebelumnya, menjadi tolak ukur untuk membuat putusan ketika kasus yang hampir serupa tersebut. Yang jelas tidak ada pelatih yang ingin tragedi ini terjadi, sehingga semua ini nanti akan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku ya. Karena di Tulungagung tadi itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dari pihak penyidik polisi, nanti polisi itu akan melimpahkan ke berkas ke kejaksaan. Nah, kejaksaan nanti akan melimpahkan ke pengadilan. Nah, di proses pengadilan inilah nanti suatu putusan itu akan diputus oleh majelis hakim. Salam sahabat silat, kembali lagi di channel sahabat silat. Baik teman-teman sahabat silat, kali ini saya ingin membahas tentang pemberitaan viral tentang dunia persilatan yang terjadi di Tulungagung, Jawa Timur. Jadi saya kemarin lihat-lihat HP dan ada viral ya mengenai penetapan tersangka pelatih yang ada di Tulungagung. Dan ini kemarin juga pada waktu lalu juga ada berita acara ya yang saya baca di pemberitaan bahwa tragedi ini terjadi di suatu sekolah yang ada di SMA Tulungagung. Singkat cerita, ceritanya seperti ini teman-teman, sebagai gambaran teman-teman ya. Seperti biasa, siswa ini latihan di tempat latihan sekolah ekstrakurikuler dan dilatih oleh pelatihnya sesuai dengan prosedur, melakukan pemanasan, lalu latihan fisik, dan di waktu latihan fisik ini juga ada latihan tes fisiknya juga yang dilakukan oleh pelatih yang ditetapkan menjadi tersangka tersebut. Ini saya akan membahas ya teman-teman, bahwa kemarin saya lihat di video juga LBH dari kuasa hukum dari pihak tersangka juga mengatakan kekecewaannya mengenai penetapan tersangka pelatih tersebut karena dinilai terburu-buru, sehingga dari kuasa hukum pihak tersangka ini melakukan pengajuan pra-peradilan, tetapi kemarin ditolak oleh majelis hakim, sehingga kasus ini nanti akan berlanjut di pengadilan. Jadi antara kuasa hukum dan penuntut umum nanti akan membahas tentang pokok perkara. Seperti saya ceritakan di awal tadi ya, bahwa siswa ini latihan seperti biasa sesuai dengan prosedur pemanasan, juga latihan fisik seperti umumnya latihan pencak silat, apalagi ini latihannya di sekolah yaitu ekstrakurikuler. Saya yakin bahwa ekstrakurikuler itu pengawasannya sangat ketat sekali, tidak seperti latihan-latihan yang ada di luar ekstrakurikuler atau luar sekolah. Nah, latihan di sekolah seperti prosedur awal tadi, sesuai dengan prosedur, pelatih melakukan tes fisik, dan kemudian setelah pulang sekolah, pulang dari ekstrakurikuler tersebut, si siswa ini ngeluh ada nyeri sakit, sehingga dari pihak keluarga itu mengantarkan ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit dilakukan sebuah ronsen, lalu pulang. Ketika pulang, kondisi si siswa ini mengalami demam tinggi, lalu dibawa lagi ke rumah sakit. Selang beberapa hari, siswa ini meninggal dunia. Nah, saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk pihak keluarga yang ditinggalkan, dan teman-teman satu litingnya dan pelatihnya juga saya ucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya. Saya yakin bahwa tidak ada pelatih pencak silat itu yang ingin terjadi seperti ini ya teman-teman. Siswa ini meninggal dunia, pihak keluarga melapor ke polisi, lalu dilakukan sebuah penyelidikan, lalu ditetapkanlah tersangka pelatih yang berinisial DAR itu, dan diberikan pasal 76 junto pasal 80. Nah, di sini mengingatkan saya dengan tahun 2017 ya, ada tragedi yang mirip seperti halnya yang terjadi di Tulungagung, tapi ini terjadi di Kediri. Pada tahun 2017 juga ada tragedi yang serupa, juga pasalnya juga sama, pasal 76 junto pasal 80, tapi tersangkanya ada 3 pelatih pencak silat yang ditetapkan sebagai tersangka. Itu juga mirip sekali. Kalau teman-teman nanti saya tampilkan di sini ya, pada tahun 2017 pasalnya sama, tragedinya sama. Tahun 2023 ini juga sama tragedinya, pasalnya juga sama, cuma bedanya ini 3 tersangka, ini 1 tersangka
pelatih pencak silat. Nah, pada tahun 2017 itu juga sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, pelatih yang tahun tragedi 2017 itu sampai di persidangan ya teman-teman. Nah, di persidangan tersebut di Pengadilan Negeri Kediri, hakim memutuskan bahwa pelatih ini dinyatakan tidak bersalah dan bebas atas pertimbangan bahwa suatu tragedi yang terjadi di Kediri itu terjadi karena di dalam latihan pencak silat atau olahraga, sehingga tidak ada niatan jahat ya, nggak ada di sah hukum itu misrea, tidak ada niatan jahat. Dan itu hampir sama seperti tragedi yang terjadi viral-viral baru-baru ini. Saya yakin bahwa saya nanti ketika persidangan itu dimulai, seharusnya putusan itu tidak jauh berbeda dengan putusan tahun 2017, karena itu tragedinya sama. Jaksa penuntut umum juga memberikan pasal 76 junto pasal 80 tentang tidak pidana penganiayaan terhadap anak, itu ancamannya 15 tahun penjara. Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga dua kasus ini kasus yang hampir serupa, dan tahun 2017 itu pelatih yang ditetapkan tersangka itu dinyatakan bebas, dan pada tahun 2023 ini terulang lagi kasus yang serupa tapi berbeda kabupaten. Seharusnya nanti ketika proses persidangan saya yakin hampir sama. Tapi ketika kasus ini kita pasti akan mengambil sisi hikmahnya ya teman-teman. Jadi kita ambil sisi hikmahnya, kita sebagai praktisi pencak silat yang mempunyai siswa yang ada di latihan itu lebih berhati-hati, lebih mengetahui kondisi siswa kita sedang sakit atau tidak, fisiknya sedang baik atau tidak, itu kita lebih berhati-hati. Yang jelas tidak ada pelatih yang ingin tragedi ini terjadi, sehingga semua ini nanti akan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku ya. Karena di Tulungagung tadi itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dari pihak penyidik polisi, nanti polisi itu akan melimpahkan ke berkas ke kejaksaan. Nah, kejaksaan nanti akan melimpahkan ke pengadilan. Nah, di proses pengadilan inilah nanti suatu putusan itu akan diputus oleh majelis hakim, sehingga bisa mempertahankan pendapatnya untuk memperjuangkan keadilan tentang pelatih pencak silat yang ditetapkan sebagai tersangka dengan referensi ya tadi ya, putusan tahun 2017 itu ya, di hukum itu namanya jurisprudensi ya, yaitu keyakinan hakim. Nanti hakim bisa melihat tentang putusan yang sudah ada sebelumnya, menjadi tolak ukur untuk membuat putusan ketika kasus yang hampir serupa tersebut. Dan kita yakin bahwa teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun berada, ketika kita melatih siswa, adik kita, kita tidak ingin hal ini terjadi. Karena kita itu sebagai pelatih itu sayang ya, apalagi kita sebagai pelatih pencak silat tidak ada bayaran sama sekali. Ini ikhlas untuk mengembangkan budaya pencak silat, sehingga kasus ini menjadi pembelajaran. Sehingga tidak heran dari kasus Tulungagung ini sampai masa turun dari pencak silat datang ke pengadilan untuk menyerukan keadilan tentang saudaranya yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang jelas dua kasus yang hampir serupa ini tahun 2017 dan tahun 2023 yang menimpa saudara Dari ini nanti akan berjalan sesuai prosedur di persidangan, dan di persidangan inilah pokok perkara keadilan itu akan ditetapkan oleh majelis hakim. Dan kasus ini tidak jauh berbeda dari kasus tahun 2017, dan prediksi saya majelis hakim di Tulungagung nanti akan memberikan putusan yang hampir sama seperti tahun 2017. Dan itu mungkin pendapat saya mengenai tragedi ini. Karena kita di negara hukum, kita harus mengetahui aturan yang sudah berlaku ya. Prosedur-prosedur itu harus dipatuhi. Jadi saudara-saudara pencak silat, jangan sampai kita melakukan hal yang di luar hukum, karena nanti akan menambah persoalan. Ketika saudara kita ada yang terjadi musibah seperti ini, patutnya dikawal dengan baik.
sampai persidangan itu dimulai. Nah, kita pantau persidangan yang ada di Tulungagung nanti seperti apa majelis hakim memutuskan dari pokok perkara yang sudah diajukan, karena bukti permulaan kan dari penyidik sudah lengkap semua. Tinggal kita lihat nanti penuntut umum akan mengajukan ini ke pengadilan, dan pengadilan nanti akan memutuskan di tingkat pertama. Seperti itu ya teman-teman. Tetap berhati-hati, semangat mengembangkan pencak silat, jangan sampai kapok, karena hal seperti ini mungkin tetap akan terjadi, karena ini adalah resiko ya, tapi jangan sampai terjadi. Kita berharap jangan sampai terjadi, karena hal seperti ini terjadi karena musibah ya teman-teman. Tidak ada hal niatan yang sengaja, karena sebagai pelatih tidak ada yang memiliki niatan sengaja untuk menganiaya. Bahasa menganiaya itu sedikit kejam ya, tapi bagaimanapun ini adalah bahasa hukum. Jadi ketika kita mungkin sebagai pencak silat, kita mungkin mengetes fisik kepada siswa kita. Kita memberikan tes fisik seperti biasa, tapi ketika terjadi seperti ini di pemberitaan, bahasanya itu kejam ya teman-teman. Penganiayaan, pelatih menganiaya siswa. Nggak ada itu pelatih yang ingin menganiaya siswa, yang ada pelatih itu ingin mendidik siswanya. Jadi bahasa hukum itu memang sedikit agak kejam, tapi bagaimanapun kita sebagai pencak silat jangan sampai takut tentang hukum. Kalau kita benar juga jangan sampai takut. Kita berani karena benar, takut karena salah. Kita patuhin aturan yang berlaku, dan kita berdoa yang terbaik buat saudara kita yang ada di Tulungagung. Semoga cepat selesai permasalahan ini, dan salam sahabat silat, ini pendapat saya.